Oke. Eh, kita lanjut ya teman-teman. Bismillah, agak cepat ya. Karena jam 10 saya ada rapat. Nanti teman-teman bisa apa? Bisa belajar mandiri kalau sudah apa jam 10 terpaksa saya hentikan aja. Oke. Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan ada yang? Sudah, Bapak. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita lanjut tentang biofarmasetika sediaan oral. Yang mana kemarin adalah tentang perancangan sediaan berdasarkan biofarmaseutik, bisa dilihat tentang design of experiment ya, di titik beratkan kemarin di desain eksperimen. Kalau yang hari ini tentang biofarmaseutik sediaan oral seperti itu. Sediaan oral itu apa ya? Ada tablet, ada suspensi, ada emulsi, pokoknya yang lewat mulut itu kan ya orang. Mahasiswa mampu menganalisis membran biologis atau organ, sistem organ tempat obat oral bekerja. Nah, ini mirip dengan farmakologi dasar. Jadi nanti teman-teman bisa refresh kembali. Yang kedua, mempertimbangkan faktor formulasi biofarmaseutik. Yang ketiga, memperlihatkan nasib obat oral pada organ atau sistem organ yang dipengaruhi. Yang pertama tentang konsep dasar membran biologis ya. Membran biologi adalah struktur semi-permeabel yang membatasi sel dan organel. Obat oral melewati berbagai membran untuk diabsorpsi, ya diserap, ditransport, transformasikan atau ditransfer perjalanan. Jadi diserap perjalanan kemudian sampai ke efek sistemik, ya. Sampai efek sistemik. Nah, itu perjalanan ini paling enggak harus menempuh kurang lebih 30 menit. Makanya ketika teman-teman minum paracetamol untuk penurunan panas, maka di menit ke-30 harus merasakan efek penurunan. Ada keringat, keringatnya keluar. Itu termasuk efek reaksi antara obat yang sudah terserap sampai ke titik reseptor untuk bereaksi seperti itu. Makanya ketika uji disolusi harus menit ke-30 kadarnya berapa? Kadarnya harus 85%. Itu hubungannya dengan sistem membran biologi. Struktur membran ada fosfolipid bilayer, protein, kemudian sifatnya apa? Lipofilik dan hidrofil, lipofil dan hidrofil. Kemudian mekanisme perbedaan obat melalui membran sel, ya. Obat, nah, jadi yang parenteral di skip aja, kita yang khususnya yang oral, masuk ke mulut, kemudian masuk ke jaringan plasma, ada yang disimpan, kemudian sampai aksi ke tempat aksi reseptor, kemudian sampai ke metabolisme. Dikeluarkan, diekskresikan lewat ginjal, keringat, uap air, kemudian ada feses atau ASI, air susu ibu ketika teman-teman nanti menyusui, itu ada sedikit obat yang diekskresikan. Biasanya kalau anaknya minum minum anaknya panas, ibunya minum obat, itu ada kesalahan yang besar. Jadi langsung aja diminumkan ke anaknya, jangan sampai ibunya minum obat biar nanti obatnya diekskresikan lewat air susu. Nah, namanya obat yang sudah diekspresikan otomatis kadarnya tidak semaksimal mungkin obat yang langsung diberikan kepada bayi ya yang disusui seperti itu. Kemudian cara dan mekanisme transport obat ya. Ada melalui penetrasi langsung, ada melalui protein, ada melalui protein pembawa atau karier protein. Ada tiga cara transportasi obat. Kemudian yang pertama melalui penetrasi langsung, ya, bagi obat-obat yang larut dalam lemak yang mampu larut dalam lapisan lipid sampai ke
dinding sel. Kebanyakan obat diformulasikan dapat larut dalam lemak sehingga dapat berpindah melalui membran sel, meskipun obat tablet oral dan kapsul harus dapat larut dalam air. Wajib air dulu, terdisolusi dengan medium lambung atau aqueous atau media dapar dan lain-lain, tetapi tetap bisa harus menembus lemak untuk dinding sel. Nah, bentuknya apa ya? Bentuknya molekul. Obat itu bentuknya molekul. Semakin kecil molekul, maka mudah diserap ke dalam tubuh. Yang kedua, melalui saluran protein channel. Ya, kalau teman-teman mempelajari farmakologi dasar, channel. Kemudian yang lanjut ya, ini contohnya masuk sini. Obat yang larut dalam lemak dapat larut atau menembus dinding sel atau berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, kemudian lewat gerbang yang mengatur perpindahan ion tadi, atau lewat protein pengangkut pembawa, lewat protein. Yang ketiga tadi ya, melalui protein sampai ke tubulus ginjal. Seluruh protein pembawa selektif dalam membawa substansi yang akan dipindahkan. Sistem transport ini memiliki arti sangat penting dalam memindahkan molekul obat melewati tubuh. Ya, sistem ini digunakan sebagai contoh untuk membawa obat oral dari usus ke aliran darah atau membawa hormon ke tempat aksi kerja di dalam sel. Ini adalah contoh gambaran kurva. Ya. Semakin besar molekul obat, semakin buruk kemampuan untuk melintasi membran. Perubahan permeabilitas seiring bertambahnya ukuran molekul. Makanya ada BCS kelas itu, BCS kelas 1, BCS kelas 2, BCS kelas 3, BCS kelas 4. Mekanisme transport ada difusi pasif, difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Seperti itu. Jadi kerjanya sama, mirip antara pasif, terfasilitasi, dan transport aktif. Difusi pasif meliputi perpindahan obat dari area yang berkonsentrasi tinggi ke area lain yang konsentrasi lebih rendah. Contohnya apa? Obat oral diberikan konsentrasi awal obat tinggi di saluran pencernaan atau gastrointestinal daripada di dalam darah. Ini mendukung perpindahan obat ke dalam aliran darah. Ketika obat disirkulasikan, ya, konsentrasi obat lebih tinggi di dalam darah daripada konsentrasi di tubuh. Makanya ketika minum obat itu hubungannya dengan obat di dalam darah. Makanya ketika obat diminum 3 kali itu harus sekitar 8 jam. Jadi 3 kali sehari itu tiap 8 jam supaya ekskresi obat di dalam darah tidak terjadi fluktuasi kadar di dalam darah. Jadi 8 jam, kemudian kadarnya turun, baru minum lagi 8 jam lagi, seperti itu. Tapi kalau 3 kali sehari, pagi, siang, sore, ya pagi, siang, sore itu belum sampai 8 jam. Oke, organ dan sistem organ yang terlibat dalam absorpsi obat oral, mulai dari rongga mulut dengan pH-nya 6-7, dengan laju absorpsi rendah, tetapi dia aman dari freeze pulse effect. Lambung dengan pH 1,3, obat dengan asam lemah dalam bentuk non-ion memecah sediaan padat. Jadi terjadi disintegrasi di lambung. Jadi ketika obat itu oral itu diminum, maka terjadi disintegrasi, kemudian terdisolusi. Jangan sampai obat itu hanya terdisintegrasi tapi tidak terdisolusi. Jadi ketika teman-teman nanti menyusun skripsinya tablet, maka harus wajib terdisolusi pada time tertentu. Oke, kemudian ada usus halus, tempat utama absorpsi dengan pH 5-6 untuk duodenum dan pH 7-8 untuk ileo.
hati melalui vena porta, ya, terjadi frispas metabolisme, kemudian ada usus besar dan sistem portal hepatik. Oke, faktor formulasi dalam biofarmaseutika untuk perancang sedang oral yang pertama adalah API, ya, sifat fisika kimia dari active pharmaceutical ingredient yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, jadi ketika menyusun formulasi, jangan sampai ketika membeli obat certificate of analysis-nya tidak disertakan. Ya, untuk tim-tim formulasi, ya, teman-teman yang nantinya memformulasi apapun, baik gel, krim, sediaan-sediaan cair dan padat, maka wajib bahan aktifnya dimintai sertifikat of analysis seperti itu. Kemudian untuk bahan alam maka wajib determinasi baik di IIK maupun di Botometer Medica atau Tawangmangu, BPTO Tawangmangu kalau teman-teman ingin ke Jawa Tengah, jalan-jalan ke Jawa Tengah, di atasnya Sarangan, ya Sarangan ke atas, turun lagi itu sudah BPTO Tawangmangu. Kalau pengen determinasinya keren, pengen ke Tawangmangu. Saya nggak mau diikat sampai ke Tawangmangu, jalan-jalan, silakan. Itu adalah menandakan keaslian dari zat aktif, baik ekstrak, tanaman, ataupun dari certificate of analysis. Kalau certificate of analysis berdasarkan yang jual, bisa melampirkan atau tidak. Oke, kemudian faktor fisika kimia ya mulai dari kelarutan, pKa, tingkat ionisasinya, stabil nggak di gastrointestinal tract. Kemudian jika faktor formulasi dan olahan, bentuk sediaannya apa dulu? Apakah tablet, suspensi, emulsi, sirup, solid dispersi, ya, untuk istilahnya mempercepat larutan. Caranya pakai solid dispersi. Yang kedua ada excipient, yang ketiga teknologi modern. Ada nanopartikel, SETS, LPDDS, OROS. Ini nanti akan saya bicarakan di minggu ke depan. Ya, untuk nanopartikel, self emulsi drug delivery system. LPDDS, OROS. Jadi kalau teman-teman skripsi pengen rancang nanopartikel, rancang SETS, siap, sudah siap. Kemudian ada faktor biofarmaseutik, ya, ada BCS kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 4, kemudian ada frispas efek itu harus diperhitungkan. Kemudian ada motilitas gastrointestinal dan waktu transit obat. Kosongan lambung. Ini adalah gambar skema dari mulut kita, ya. Jadi obat-obat yang dirancang hancur di mulut, terutama hancur di mulut, ada ODT, oral disintegrasi tablet, ada nama lain FDT, fast disintegrasi tablet. Jadi obat yang hancur di rongga mulut, ya. Atau di atas lidah, kurang dari 1 menit dia harus hancur meleleh. Jadi kalau teman-teman ingin merancang, silahkan. Nah, saya kira belum ada obat-obat teman-teman yang berani skripsinya dengan FDT, ODT, ya. Atau obat-obat yang mengambang di lambung itu juga belum belum banyak yang meneliti. Khususnya di IKA maksudnya. Skripsinya lengga lip balm, krim, antioksidan, terus kemudian ya gitu-gitu aja. Jadi kalau teman-teman ini pengen merancang, salah satunya pakai drug delivery system, pakai ODT, FDT, ya. Kemudian sediaan bukal, sediaan sublingual. Ini adalah yang di rongga mulut. Dia tidak terlalu di metabolisme di frispas efek. Bisa gizi, ya, bukal bisa di bawah lidah. Kalau ODT itu di atas lidah. Kalau sublingual itu di bawah lidah, jangan banyak ISDN. Tapi kalau FDT, ODT itu di bawah lidah, di atas lidah. Dia hancur kurang lebih 1 menit. Nah, seperti itu. Saya punya pengalaman untuk tesis itu tentang ODT, FDT, salbutamol. 14 formula tambah 1 formula. Jadi jumlahnya adalah 15 formula. Tapi untuk skripsi enggak paling 7 formula. Tidak sampai 15 tapi 7 formula. 2 faktor. Itu ya.
Nanti yang siap-siap mau rancang ya Mas Dimas atau Mbak Adel pengen skripsinya tablet. Oke, ini adalah karakter fisikokimia dari rancangan obat-obat sublingual. Jadi kalau teman-teman ingin merancang sublingual itu eh, untuk karakteristik dari zat aktifnya itu adalah dosisnya kurang dari 20 miligram, rasanya harus tidak terlalu pahit, stabilitasnya bagus di air atau di air liur ya saliva. Kemudian dengan bobotnya kecil ya, BM-nya kecil, pKa-nya lebih dari 2 for acidic drug untuk asam. Kemudian log P-nya sekian, sifatnya lipofilik dan lain-lain. Iya, jadi untuk skripsi itu kalau bisa ya pustakanya itu ya enek sing jurnal internasional. Jadi teman-teman itu jangan hanya jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 6, tetapi ya ada jurnal internasional. Oke, penyerapan bokal dan sublingual. Penyerapan melalui mukosa mulut menyediakan rute untuk pemberian sistemik yang menghindari dari sistem gastrointestinal tract. Jadi menghindari rusaknya obat di lambung seperti itu. Tetapi untuk obat-obat sublingual tidak boleh sering-sering karena akan mengiritasi dari sublingual itu sendiri. Oke, ini adalah representasi proses yang terjadi sepanjang saluran pencernaan dan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam mempertimbangkan penyerapan obat. Ini obat mau diserap di mana? Apakah diserap di lambung atau dia hanya mengambang di lambung atau dia diserap di usus besar seperti ini. Oke, nasib obat oral pada organ atau sistem organ yang dipengaruhi ya pasti teman-teman pernah mendengar dengan namanya atma, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Oke, atma untuk obat oral, absorpsi terjadi mulai dari lambung hingga usus halus, dipengaruhi oleh pH, motilitas gastrointestinal. Kemudian untuk distribusi, setelah masuk sirkulasi, bisa terikat oleh protein plasma, menembus membran sel ke cairan target, untuk metabolismenya bisa di hati atau di usus. Ekskresinya di mana? Di ginjal, empedu atau keringat, ASI, air susu ibu. Kira-kira seperti itu ya, pas tepat jam 10 ya. Nanti untuk materi untuk jurnal-jurnalnya saya kirim ke PJMK. Ada yang ditanyakan mungkin untuk rancangan skripsinya di semester 7, berarti 2 semester lagi. Oke, ada ditanyakan Dimas, ada atau teman-teman yang lain? Ada Mbak Devi, ya. Ada Gita, Devira. Ini teman-teman ini angkatan berapa tuh? Mas, kamu angkatan berapa, Mas? 2023. 2023 dikurangi 2008. Gitu, Mas. 15 tahun. Iya, Mas. Jadi teman-teman sama saya selisihnya 15 tahun angkatan. Saya angkatan ke 2000, angkatan ketiga. Angkatan pertama itu 2006, 2007, 2008. Saya angkatan ketiga. Seperti itu. Jadi kalau sampean 2000 berapa Mas? 2023. 2023 dikurangi 2006. Berarti sampean angkatan ke-17. Nah, berarti umur farmasi itu, umur fakultas farmasi itu menginjak dewasa. Ya, makanya alatmu ya lengkap. Ya, 15 tahun yang lalu ya salati raka karuan. Nah, uji disolusi aja nggak tuntas. Kalau sama kan tuntas loh. Karena semua pustaka ada di genggaman di HP.
Kalau sampean pengen berkompetensi dengan kampus UGM, kampus UNER, yo melek teknologi seperti itu. Yo berani skripsi tablet ya. Berani skripsinya tablet ojo krim, kemudian serum, gitu-gitu weh. Ada yang ditanyakan mungkin, Mas Dimas? Gak ada? Belum ada? Belum ada, Bapak. Oke, habis ini saya kirim pustakanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.